Kalau misalnya kita mencari suatu hipotesis dalam suatu kasus, pastinya kita akan melakukan perhitungan dan membuktikan hipotesis tersebut. Bagaimana caranya kita membuktikan hipotesis tersebut? Yaitu dengan variabel H0 dan H1. Nah, bagaimana sih cara perumusannya? Mari kita simak video berikut. Perkenalkan, nama saya Aditya Rangga Permana dengan NIM 235135552 GE10119. Pada kesempatan kali ini, sebagai project ujian akhir semester, saya akan menjelaskan tentang analisis hipotesis, uji T kritis, tabel ANAVA, dan asesmen reflektif. Nah, yang pertama, kita akan melakukan analisis hipotesis. Kita mendapatkan sebuah sampel. Ini yang terdiri dari sebuah ikan yang ditangkap dari danau A. Nah, ini memiliki 10 sampel isinya. Memiliki isi yang 10 sampel. Nah, lalu terdapat sampel berbeda lagi, yaitu danau B. Memiliki 8 ikan. Lalu, dua danau tersebut memiliki pengukuran yang berbeda dengan menghasilkan nilai variansi yang berbeda. Saya ulang lagi, sampel A dan sampel B memiliki nilai yang berbeda, pengukuran berbeda, hasil variansi juga berbeda. Perintahnya adalah bagaimana kita untuk membuktikan dengan tingkat signifikansi 5% bahwa kedua danau tersebut sama-sama tercemar dengan tingkat pencemaran yang berbeda. Kita mendapatkan perumusan. Yang pertama, ikan di danau A 11,5, 10,8, 11,6, 9,4, 12,4, 11,4, 12,2, 11, 10,6, 10,8 dengan total ikan di danau A berupa 10. Lalu, terdapat ikan di danau B 11,8, 12,6, 12,2, 12,5, 11,7, 12,1, 10,4, dan 12,6. Nah, kita mendapatkan bahwa total ikan di danau B juga terdapat 8. Berbeda nih. Karena memiliki pengukuran yang berbeda, sehingga mendapatkan hasil variansi yang berbeda juga. Variansi di danau A 0,09, variansi di danau B 0,16. Dengan tingkat signifikansi 5%, kita ubah menjadi 0,05. Kedua ikan tersebut memiliki konsentrasi PCB yang berbeda. Dapatkah menolak hipotesis bahwa kedua tersebut sama-sama tercemar? Artinya, kita membuktikan hasil uji hipotesis berupa H0. Oke. Bagaimana sih cara kita menguji hipotesis tersebut? Yang pertama, kita mencari nilai rata. Kedua, kita menguji statistik atau mendapatkan T hitung. Lalu ketiga, dari variabel tersebut kita mencari degree of freedom. Lalu, dari semua variabel, ada beberapa variabel, kita mencari critical region dan mendapatkan hasil uji lalu kesimpulan. Lanjut, yang pertama kita mencari rata-rata kedua sampel. Seperti yang tertera di sini ada rata-rata setiap sampel, yaitu dijumlah semuanya lalu dibagi dengan banyaknya sampel. Kita mendapatkan bahwa rata-rata sampel A 11,17 dan rata-rata sampel B 11,99. Lanjut, kita melakukan uji statistik, mendapatkan T hitung. Nah, kita menyimpan nilai rata-rata tersebut. Kita mendapatkan T hitung dengan perumusan X bar A kurang X bar B, yang artinya rata-rata A kurang rata-rata B dibagi dengan variansi A per banyaknya nilai A dan variansi B per banyaknya nilai B dijumlah di dalam kuadrat. Kita mendapatkan perumusan berjumlah total T hitung yaitu min, 482. Nah, di sini dari nilai T hitung kita harus simpan variabel tersebut untuk menjadi variabel pengujian nih. Karena dia merupakan variabel yang penting untuk membuktikan H0 ditolak atau diterima. Sekarang kita mencari variabel pembandingnya, yaitu dengan pertama mencari degree of freedom terlebih dahulu, yaitu total sampel A tambah total sampel B dikurangi 2. 10 tambah 8 kurang 2 sama dengan 16. Variabel degree of freedom ini akan digunakan dengan variabel significance yang tadi untuk mencari critical region pada T tabel. Nah, apa itu critical region? Critical region adalah kita mencari variabel T kritis yang akan digunakan untuk perbandingan bersama T hitung. Kita melihat bahwa di sini kita menarik garis vertikal dan horizontal. Nah, kita mendapatkan bahwa significance 0,05 ditarik secara vertikal ke bawah bersama dengan degree of freedom yang sudah mendapatkan nilai 2,1191, yang artinya itu adalah T kritis. Perlu diperhatikan bahwa T kritis ini akan digunakan untuk hasil uji. Hasil uji membandingkan T hitung yang sudah didapatkan dengan T kritis. Untuk catatan bahwa nilai T hitung yang awalnya negatif, min, 482,
hanya perlu menggunakan angka tanpa simbol negatif, ya artinya mengabaikan tanda negatif. Kita mencari nilai absolutnya untuk membandingkan T hitung dan T kritis. Nah, kita mendapatkan T hitung tuh ternyata lebih besar daripada T kritis. Yang artinya kolam A dan kolam B memiliki pencemaran yang sama dapat ditolak. Yang artinya kita dapat membuktikan bahwa H0 yaitu A dan B memiliki tingkat pencemaran yang sama itu dapat ditolak. Artinya kita bisa membuktikan hasil uji tersebut secara benar, yaitu nilai T hitung lebih besar dari T kritis. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Perlu diperhatikan beberapa variabel berikut. Data berikut merujuk pada usia kematian suatu spesies tikus yang diberi makan 1 hingga 3 jenis pola makan. Jadi, tikus-tikus tersebut mendapatkan pola makan yang berbeda. 30 ekor tikus spesies yang berumur pendek dibagi secara acak menjadi 3 kelompok. Catatan penting, dibagi secara acak. Artinya, kita mendapatkan perhitungan yang berbeda dan lebih spesifik. Masing-masing berisi 10 ekor. Dicatatkan lagi, masing-masing 10 ekor. Nah, dibagi dalam rata-rata dan varians. Kita mendapatkan X bar atau rata-rata untuk kalori sangat rendah 22,4, kalori sedang 16,8, kalori tinggi 13,7. Kita mendapatkan berupa SI kuadrat juga, yaitu varian sampel dan kalori sangat rendah 24,0, kalori sedang 23,2, lalu kalori tinggi 17,2. Ujilah hipotesis dengan tingkat signifikansi 5% bahwa rata-rata masa hidup seekor tikus ternyata tidak dipengaruhi oleh pola makannya. Lagi-lagi, kita melakukan pembuktian terhadap H0. Kita membuktikan bahwa dengan tingkat signifikansi 5%, rata-rata masa hidup seekor tikus tidak dipengaruhi oleh pola makannya. Jadi kita harus membuktikan nih kalau itu betul, pernyataan tersebut betul. Bagaimana caranya? Yang pertama kita akan merumuskan hipotesis. Seperti biasa, uji statistik, mencari critical region dengan tabel, lalu melakukan hasil uji. Perumusan hipotesis, yaitu H0, masa hidup tikus tidak dipengaruhi oleh pola makan. H1, masa hidup tikus dipengaruhi oleh pola makan. Dapat lihat bahwa diagram tersebut, kita akan membuktikan bahwa H0, yaitu masa hidup tikus, tidak dipengaruhi oleh pola makan, itu adalah benar. Kita membuktikan H0 ini benar. Dan kita membuktikan H1 ini salah, bahwa masa hidup tikus dipengaruhi oleh pola makan, dengan nilai signifikansi 0,5%. Lalu, bagaimana cara kita uji statistik? Yang pertama, kita membagi rata-rata keseluruhan. Rata-rata keseluruhan ini didapat dengan akumulasi jumlah dari setiap sampel dibagi 3. Jadi 30, jadi setiap 10 tikus dikali dengan nilai rata-ratanya. Jadi setiap sampel kali rata-rata tambah sampel rata-rata dibagi dengan akumulasi keseluruhan dari semua tikus yang diuji coba, yaitu berjumlah 529 bagi 30, yaitu 17,63. Nah, akumulasi ini, rata-rata ini dilanjutkan untuk mendapatkan jumlah kuadrat perlakuan dan jumlah kuadrat galat. Apa itu jumlah kuadrat perlakuan dan jumlah kuadrat galat? JKP, kuadrat perlakuan, menunjukkan seberapa besar perbedaan rata-rata antar kelompok menyumbang terhadap total variabilitas dalam data. Jadi, perbedaan rata antar kelompok, dia akan menyumbang terhadap total variabilitas dalam data. Bagaimana cara mendapatkan JKP? Yaitu 10, setiap sampel tikus subbidang, dalam kurung dikali dengan rata-ratanya, dikurangi dengan rata-rata kesemuanya. Jadi rata-rata per tikus dan rata-rata keseluruhan dikuadratkan 2. Lalu yang berikutnya seperti itu, rata-rata setiap tikus dikurangi keseluruhan dikurangi 2 hingga yang ketiga. Kita mendapatkan JKP 388,867. Lalu JKG yaitu menunjukkan variabilitas atau keberagaman dalam kelompok. Keberagaman ini disebabkan oleh faktor-faktor acak atau variabilitas individu. Jadi perbedaan-perbedaan menghasilkan perbedaan yang lebih besar lagi. Yaitu JKG adalah total dari NI atau total setiap sub tikus dikurangi 1 dikali dengan setiap variansnya, yaitu 24, 23,2, dan 17,1. Ya seperti ini didapatkan 578,7. Nah, setelah itu kita mencari rata-rata agar data tersebut lebih adil dan absolut. Yaitu rata-rata kuadrat perlakuan, yaitu JKP dibagi dengan degree of freedom dari JKP, yaitu K kurang 1. K adalah banyaknya sampel, yaitu jumlah kelompok, banyaknya kelompok 3 kurang 1. Jadi hasilnya RKP 194,4335, yaitu rata-rata perbedaan kelompok menyumbang terhadap total variabilitas dalam data. Lalu yang kedua adalah RKG. RKG adalah rata-rata variabilitas dalam kelompok yang disebabkan oleh faktor-faktor acak atau variabilitas individu. Ya, artinya rata-rata dari
berapa banyak sih variabilitas yang muncul dari variabilitas individu? Nah, kita mendapatkan RKG, rata-rata kuadrat Galat, dengan penjumlahan JKG per degree of freedom-nya JKG, yaitu sedikit berbeda. Banyak kelompok, total kelompok dikurangi setiap kelompok dikurang 1, mendapatkan 21,43. Seperti ini. Lalu F-test mengidentifikasi adanya perbedaan yang signifikan antara data tiap kelompok, yaitu antara rata-rata kuadrat Galat dan rata-rata kuadrat perlakuan. Kita bagi, kita mendapatkan nilai 9,07296. Angka F-test tersebut atau F-hitung kita simpan untuk hasil uji. Kita mencari variabel berikutnya untuk hasil uji, yaitu dengan cara kita merumuskan tabel ANAVA-nya dulu. Kita melihat seperti tadi, degree of freedom-nya kita dapatkan seperti ini. Kita catat degree of freedom-nya ada 2 dan 27. Angka degree of freedom kita akan dapatkan untuk mencari critical region, yaitu mencari F tabel. Kita tarik garis horizontal dan vertikal antara 2 dan 27. 2 tadi degree of freedom-nya itu kita tarik ke 27. Kita mendapatkan 3,35. Mendapat dari 2 variabel degree of freedom, kita mendapatkan F tabel berupa 3,35. Nah, perlu kita ingat, F tabel dan F hitung kita simpan untuk hasil uji. Berdasarkan nilai F hitung yakni 9,07 dan F tabel 3,35, maka klaim bahwa rata-rata usia hidup tikus tidak dipengaruhi oleh pola makan tidak ditolak, artinya diterima. Yang artinya H0 diterima atau tidak ditolak, dikarenakan nilai F hitung lebih besar daripada F tabel. F yang telah diuji coba dari perkiraan di F tabel, garis batasnya lebih besar, yang artinya H0 diterima. Kita mendapatkan kesimpulan bahwa masa hidup tikus tidak dipengaruhi oleh pola makan itu betul. Seperti itu. Lanjut, yang ketiga adalah kita merefleksikan pengalaman dalam perumusan hipotesis dalam makalah proyek. Apa saja tantangannya, bagaimana mengantisipasinya, lalu diskusi pengujian hipotesis berkontribusi pada interpretasi temuan penelitian dalam makalah. Nah, yang kita dapatkan adalah jurnalnya Use of Mammalian Museum Specimen to Test Hypothesis about the Geographic Expansion of Limb Disease in the Southern Earth United States. Yang artinya, kita menganalisis suatu mamalia, spesies mamalia di museum untuk mengetes hipotesis tentang persebaran penyakit lim nih di Amerika. Apakah benar suatu spesies museum ini punya perannya terhadap penyebaran penyakit lim di Amerika? Nah, kita lanjut. Pertama kita refleksikan. Saya mendapatkan bahwa dari jurnal sangat menarik melihat pertama adanya kasus penyakit nih yang awalnya ternyata bertanya-tanya mengenai hubungannya dengan spesies. Ada gambar tikus di situ. Karena penyakit ini sangat tersebar dengan luas. Nah, yang kedua, ternyata penyakit tersebut tuh berasal dari suatu virus yang diduga dari tikus ekor putih. Jadi, jurnal tersebut membawa kita dalam ketertarikan untuk pengetahuan. Ternyata persebaran itu cukup signifikan di Amerika. Nah, di situ deskripsi kasus sudah didapatkan. Peneliti melakukan pengambilan sampel di 2 wilayah yang terduga frekuensi penyebaran yang sangat-sangat besar. Lalu, yang sangat menarik di sini adalah peneliti menggunakan teknologi qPCR. Nah, karena kedetailan teknologi tersebut, peneliti mendapatkan bahwa hanya 10 tikus terjangkit dari banyaknya ratusan yang telah diuji. Artinya tikus hanya mendapatkan penyakit, bukan menyebarkan penyakit. Yang artinya H0 diterima, tikus tidak menyebabkan munculnya virus. Seperti itu. Jadi sangat menarik, dengan kedetailan yang tinggi, ada unsur geografisnya yaitu persebaran di Amerika, ada hipotesis yang baik seperti itu. Lalu bagaimana tantangannya? Pada waktu saya membaca jurnal tersebut, saya mendapatkan bahwa keterangan waktu pengujian itu kurang jelas pada pengujian hipotesis, yaitu berupa keterangan pengujian dilakukan sebelum munculnya penyakit lim. Pertanyaan saya, bagaimana peneliti mengetahui bahwa penyakit lim itu sudah muncul? Seperti itu. Mereka melakukan hipotesis sebelum adanya penyakit tersebut. Jadi agak rancu terdengar. Ternyata setelah saya menganalisis pada jurnal hingga mendapatkan keterangan penjelas waktu pada hasilnya, yaitu mereka melakukan uji hipotesis sebelum munculnya kasus penyakit lim dalam 2 dekade terakhir. Yang artinya
penyakit Lyme tersebut muncul secara perlahan. Dan peneliti tersebut tuh melakukan pencegahan sebelum tersebarnya penyakit dalam skala besar. Mereka mengambil wilayah yang sekiranya punya potensi untuk menyebarkan secara luas. Seperti itu. Lalu terdapat kedua, tantangannya yaitu qPCR yang terdengar asing, yang tidak dijelaskan dalam jurnal tersebut. Cara mengatasinya adalah saya mencari literatur mandiri dan menjelaskannya. Hasil menunjukkan bahwa qPCR atau Quantitative Polymerase Chain Reaction, untuk diketahui juga, dalam jurnal terdapat grafik dengan perhitungan tertentu dan tidak dijelaskan di situ bagaimana cara mendapatkannya. Lalu saya mencari bahwa ternyata menggunakan qPCR secara kuantitatif atau hitungan. Nah, yang menarik lagi, qPCR ini adalah metode yang penting untuk mempelajari berbagai virus yang menginfeksi tikus. Yang artinya, peneliti melakukan analisis pada suatu spesies tertentu, khususnya tikus, hanya terkhusus pada tikus. Yang artinya, dia tidak mempunyai kesamaan dengan spesies lain, termasuk virus yang dapat menular ke manusia. Kedetailan sangat tinggi dengan modernitas yang sekarang. Nah, seperti itu. Bagaimana sih pengujian hipotesis dapat berkontribusi terhadap hasil? Yang pertama, qPCR yang seperti saya jelaskan sangat detail itu, dia menganalisis hasil uji secara detail pada tikus yang spesifik dan punya hubungan terhadap manusia. Lalu yang kedua, pengujian hipotesis mengambil dua wilayah yang diperkirakan tersebar dalam skala besar. Artinya peneliti melakukan antisipasi. Lalu yang ketiga, interval tahun yang digunakan sangat baik, mengambil garis besar 2 persebaran. Yang artinya melihat bahwa lama hidupnya virus tersebut dan perkembangan virus. Lalu yang terakhir, pengujian hipotesis dilaksanakan sebelum penyakit menyebar dalam 2 dekade terakhir, yaitu antisipasi. Ternyata itu berkontribusi besar pada hasil yang sangat detail dan signifikan, yaitu menunjukkan keakuratan tinggi pada ratusan tikus, bisa mendapatkan 10 positif di antara 344 negatif. Sangat detail, saya tegaskan sangat detail, bisa mendapatkan hanya 10 positif di antara 344 negatif. Seperti itu. Jadi, mendapatkan hasil yang baik. Baik. Cukup sekian dari saya, Aditya Rangga Permana dengan NIM 235135552. GE10119. Jika ada salah dalam penyebutan variabel atau perumusan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Dadah.